Jikalau ia tidak qidam, niscaya dia adalah baru. Lau lam yakun qadiman lakana hadithan. Kalau Allah tidak qadim, berarti dia hadis. Kalau Allah wujudnya ada permulaan, dimulai dari tiada, ada pembukaan bagi wujud Allah, berarti dia makhluk. Sama dengan kita ini, kita ada permulaan, kita dimulai dari tiada, kita ada awal. Kalau wujud ada awal, berarti ada akhir, musnah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Memasuki sifat yang wajib kita ketahui, yang kedua yakni qidam. Ya. Qidam artinya terdahulu. Kalau buku kitab-kitab Arab Melayu sedia. Ya, qidam artinya sedia. Nah, bahasa kita yang populer terdahulu. Nah, kita lihat di sini definisi dulu biar kita paham ya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan qidam atau terdahulu. Ya, maknanya adalah ya, huwa ibaratun an adamil awwaliyati lil wujud. Ya, ini pengertian qidam bahwasanya wujudnya tidak berawal. Ya. Adamul awaliyah artinya wujud Allah tidak berawal. Itu yang pertama dulu. Kalau bertanya, adakah awal wujud Allah? Tidak. Ya. Kalau wujud Allah ada awal, timbul pembahasan. Berarti ada yang mengadakannya. Nah, begitu jadi pembahasan. Jadi yang pertama dulu nih, paham kan? Bahwasanya wujud Allah qidam dalam pengertian adamul awaliyah. Ya, wujudnya tidak ada awal. Itu yang pertama. Yang kedua, qidam pada hak Allah Ta'ala yaitu ibaratun an salbil adami sabiq alal wujud. Yani menafikan, ya, menafikan adam, ketiadaan yang mengawali pada wujudnya. Ya. Menolak dan menafikan wujud Allah dimulai dari adam, dimulai dari tiada. Yang begini ditolak. Ya. Jadi wujud Allah tidak dimulai dari tiada. Beda dengan makhluk. Makhluk itu wujudnya dimulai dari tiada atau dinamakan adam. Ya. Ulangi lagi, yang kedua pengertiannya ibarat menafikan adam daripada wujudnya, menolak wujud Allah dimulai dari tiada. Itu pengertian yang kedua. Sekarang yang ketiga, qidam juga bisa dipahami ibaratun an adami ibtitahil wujud. Ya, yakni tidak ada pembukaan pada wujud Allah. Dimulai dari mana wujud Allah ini? Tidak ada. Ya, tidak ada pembukaan pada wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, tiga ini maknanya satu. Yang pertama, wujud Allah tidak ada awal. Yang kedua, wujud Allah tidak dimulai dari tiada. Yang ketiga, wujud Allah tidak ada pembukaan bagi wujudnya. Jelas? Nah, inilah maknanya kita. Tiga pengertian ini satu. Ya. Nah, ulama mengabarkan kenapa demikian. Pengertian
pengertian tentang zat dan sifat Allah yang maha tinggi ini, li'anna wujuduhu ta'ala, sesungguhnya wujud Allah subhanahu wa ta'ala la yataqayyadu bi zamanin wala makan. Wujud Allah tidak terikat dengan masa dan tempat. Ya, jangan terpikir Allah di mana. Dia tidak bertempat. Kapan dia muncul, dia tidak bergantung dengan masa. Artinya wujud Allah sudah ada sebelum masa dan tempat. Ya. Dan dia eksis nanti masuk pokok. Tetap dia ada. Tatkala masa dan tempat ini menjadi tiada, Allah tetap ada. Jelas nih teman? Ya, semua saya ajarkan nih. Jadi definisinya paham dulu. Nah kemudian, kalau kalimat qidam ini kita bicarakan kepada makhluk, terjadi pembicaraan. Qidam sifatnya, diri Allah disebut qadim. Qidam wujudnya tidak ada awal, maka kalau qadim dirinya tidak berawal. Sifatnya qidam, dirinya disebut qadim, yang terdahulu tanpa awal. Kalau terjadi pembicaraan antara makhluk, orang Arab biasa ngomong, nanti dia lihat ada gedung tua yang udah lama, mungkin 100 tahun, 200 tahun. Nah, dia akan berkata seperti ini. Ya, dia bilang, "Hada bina'un qadim." Ini bangunan qadim, qidam. Apakah bisa diartikan sama dengan Allah? Tidak. Ini pembicaraan makhluk. Disebut qadim di sini, artinya ini bangunan sudah tua, terlalu lama. Begitu juga Al-Quran menyatakan, innaka lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya engkau ya sungguh dalam kesesatan yang sudah lama, qadim. Harus diubah ini, ikut para rasul yang mendakwakan tentang kisah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bilang sama Muhammad pada waktu itu, kalian sesat udah lama sesatnya, tetapi ingat, kesesatan itu ada awalnya. Ya, muncul Nabi sebelumnya, dia beriman. Meninggal Nabi sebelumnya, rentang waktu yang panjang, mereka sesat kembali. Maka datanglah Nabi berikutnya memperbaiki lagi imannya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesesatan mereka dikatakan qadim, tapi lama. Ada awal. Tapi kalau Allah disebut qidam, dirinya qadim, tidak ada awal, tidak ada pembukaan bagi wujud Allah, dan tidak ada dimulai dari ketiadaan. Jelas kan? Nah, sekarang kita kembali. Adakah Nabi menyebut tentang qidam pada sifat Allah? Ada. Ya, ini diriwayatkan oleh Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abdullah bin Amr bin As, annahu kana idza dakhala al-masjid yaqul, adanya Rasulullah kalau beliau masuk masjid, beliau mengucapkan doa. Ini doa Nabi. Ya. A'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan yang Maha Agung, biwajhihil karim, dengan zatnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dengan kekuasaannya yang qadim, yang terdahulu tanpa awal. Minasyaitonir rajim, aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma fili dunubi waftahli abwaba rahmati. Kita selama ini kan yang kita baca, Allahumma fili dunubi waftahli abwaba rahmati. Itu saja kan? Ternyata ada riwayat yang lain, begitu lengkap Nabi menyebutkannya. Dengarkan lagi, saya bacakan ya. Nabi baca doa masuk masjid. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmati. Abdullah bin Amr bin As dengar Nabi ucap kalimat itu. Ternyata Nabi menyebut nama Allah was-sultanil qadim. Berarti kalau sudah qadim kepada Allah, wujudnya tanpa awal. Dia tidak dimulai dari ketiadaan dan tidak ada pembukaan bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau sudah ditetapkan Allah qidam, ya, maka lawannya hudus. Hudus itu apa? Baru makhluk ini yang wujudnya ada awal. Jadi mustahil Allah wujudnya ada awal. Bagaimana pembahasannya? Nanti secara akal kita bahas. Kita kaji dulu. Sifat qidam ini adalah sifat salbiyah. Kemarin ada 4. Kita bahas. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Saya ulangi, yang mana-mana tuh. Sifat nafsiyah wujud satu saja. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsihi, kemudian wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Pasangannya maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, ini dia kondisinya. Apa sifat ini? Salbiyah. Nah, ini sifat salbiyah ini qidam sampai wahdaniyah nanti. Sifat qidam ini sifat salbiyah ma dallat ala nafi ma la yaliqu billahi ta'ala. Ulama mengatakan sifat salbiyah itu segala yang menunjukkan menafikan atau menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Intinya menolak yang tidak layak bagi Allah. Kalau orang bertanya apakah wujud Allah ada awal, salbiyah, ditolak, tak layak bagi Allah. Apakah wujud Allah dimulai dari tiada, sifat salbiyah kita hantarkan, apa? Tidak layak bagi Allah. Apalagi apakah wujud Allah ada pembukaan, ditolak, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang kita main akal. Ya, kita main akal. Sekarang masuk akal nih. Ya, masuk kepada pembahasan akal. Apalah taqilun? Kenapa kau tak gunakan akal kata Allah? Nah, di samping Al-Qur'an, hadis, kita perlu akal untuk mencerdaskan pemahaman kita ini. Ulama menyatakan adapun wajib qidam bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jikalau ia tidak qidam, niscaya dia adalah baharu. Lau lam yakun qadiman lakana hadithan. Kalau Allah tidak qadim, berarti dia hadis. Kalau Allah wujudnya ada permulaan, dimulai dari tiada, ada pembukaan bagi wujud Allah, berarti dia makhluk, sama dengan kita ini. Kita ada permulaan, kita dimulai dari tiada, kita ada awal. Kalau wujud ada awal, berarti ada akhir, musnah. Ini ya akal kita gunakan. Kalau wujud Allah tidak qidam, berarti dia sama dengan kita ini. Ada awal, ada akhir. Yang lebih parahnya lagi, yang tak bisa diterima akal lagi, fayabtaqiru ila muhdits, berarti dia memerlukan kepada yang mengadakannya. Ya, saya ulangi. Kalau Allah tidak qidam, dia ada awal wujudnya, pasti ada akhir, dia musnah. Kemudian lagi kalau ada yang mengadakan Allah, berarti dia bergantung dengan yang mengadakannya. Kalau dia bergantung dengan yang mengadakannya, berarti dia lemah. Kalau dia lemah, berarti tidak bisa menciptakan alam ini. Kalau sudah
sudah tetap menciptakan alam, tidak layak jadi Tuhan. Tidak layak bagi Tuhan jadi Tuhan, maka tidak layak disembah. Terus nih bermasalah jadi. Ya. Bisa terima akal nih? Kalau Allah ini ada Allah, bisa terima? Sulit. Maka dia akan lemah. Dia bergantung dengan yang mengadakannya. Kemungkinan yang kedua, dia bilang, maka berkehendak dia kepada membaharukannya, dan lazimlah berlaku daur atau tasalsul. Apa itu daur? Perputaran dari suatu kepada suatu yang lain dan kembali kepada semula. Contoh, Allah menciptakan langit dan bumi menciptakan Allah, balik lagi. Ini namanya daur perputaran. Bisa 2 tingkatan, bisa 3 tingkatan. 3 tingkatan. Allah ciptakan langit ciptakan bumi ciptakan Allah lagi. Bisa terima akal? Tak bisa. Sulit. Atau diikutkan kita ini, Allah ciptakan langit ciptakan bumi ciptakan manusia ciptakan Allah. Lebih sulit lagi terima akal. Atau tasalsul terhenti suatu atas yang lain, berantai. Tasalsul, ya. Bagaimana tasalsul terus berantai ini? Allah ciptakan langit ciptakan bumi ciptakan manusia ciptakan hewan macam-macam, terus tak berakhir. Ini pun sulit diterima oleh akal. Jadi yang begini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, maka disimpulkan daur dan tasalsul mustahil, berarti wajib Allah qidam, tidak ada awal bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada awal, berarti tidak ada akhir. Itulah Allah tidak terikat dengan masa dan tempat, karena dia sudah ada sebelum ada masa dan tempat. Siapa yang menyatakan Allah di mana ada tempatnya, syiriklah dia. Dia tidak bertauhid, berarti menyebutkan Allah. Jangan bilang Allah bertempat di bumi, di barat, di timur, di langit. Salah besar. Ya, salah besar. Ya, Nabi bersabda, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, ini dari Anas bin Malik, la yabrahan nas yatasaaluna hatta yaqul, selalu menggelitik manusia, saling mereka bertanya. Dia bilang, Allah khaliqu kulli syai', Allah ciptakan segala sesuatu, langit bumi sesuatu Allah ciptakan. Muncul buat pertanyaan, faman khalaqallah, kalau begitu siapa ciptakan Allah? Itu pembicaraannya ini. Allah ciptakan langit, bumi, semua sesuatu. Pertanyaan muncul lagi, kata Nabi. Dia bertanya, siapa ciptakan Allah? Nabi bilang, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada. Dulu sahabat begitu langsung percaya. Kenapa? Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Sekarang tak cukup begitu, harus kita kaji. Kenapa Allah qidam, tak ada awal? Kalau Allah tidak qidam, berarti ada yang mengadakan Allah. Kalau ada yang mengadakan Allah, dia terikat, dia lemah. Kalau begitu tak layak jadi Tuhan. Berarti wujud Allah tidak dimulai dari ketiada, tidak ada awal pada wujud Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua lagi lengkap nih, Nabi menyebutkannya. Tapi sahabat sederhana, dia percaya dengan Nabi. Sampai beribadah, timbul yakin kepada Allah muncul, sehingga tak ragu apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya'ti syaitan ahadikum, ya, datang syaitan kepada kalian, kata Rasulullah, falyaqulu man khalaqa kada wa kada. Syaitan bilang di hati kita, siapa ciptakan langit ini, siapa ciptakan bumi, siapa ciptakan manusia, siapa ciptakan laut, siapa, bertanya di hati itu. Nah, akhirnya
Dia bilang hati, kita bilang Allah lah menciptakan. Masuk lagi syaitan di hati kita. Man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhan kau, kata syaitan. Masuk syaitan di hati kita. Siapa menciptakan kau? Faida badahu, kalau sampai seperti itu kata Nabi, falyasta'id billah, falyattah. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan. Maka berhenti, kata Nabi. Hentikan hatimu seperti itu. Jadi ada juga syaitan ganggu. Hati-hati, nanti kita salah. Allahu Akbar. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Datang syaitan. Langit bumi dia ciptakan, sedangkan ciptakan dia siapa? Syaitan datang masuk. Kalau tak kuat ilmu tauhid, syaitan bermain, rusaklah ibadah kita. Langsung buang dia. Tidak ada awal pada wujud Allah. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Dia awal tanpa permulaan, dia akhir tanpa kesudahan. Itulah Allah Jalla Jalaluhu. Nah, sekarang waktu ucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maknanya tambah lagi. Apa tu? La qadima bihaqqin illallah. Tidak ada wujud yang tanpa awal kecuali hanya Allah. Selain Allah ada awal, ada akhir. Selesai sudah. Ya, mantap kan iman kita macam itu. Semoga kita mantap iman, kuat keyakinan kita. Ini yang kita bawa nanti sampai mati menghadap Allah.